Menjadi pemain NBA memang harus memiliki fisik tak seperti orang biasa. Selain harus tinggi, massa otot dan kadar lemak dalam tubuh juga harus dalam kondisi terbaik. Kalau tidak, hal itu justru lama-kelamaan akan merusak karir Anda sendiri. Kita sudah melihat pemain-pemain yang dulunya punya badan buruk, namun jadi berotot dan akhirnya sukses di NBA. Namun sebaliknya, ada juga pemain-pemain yang justru karirnya hancur karena mereka tak bisa menjaga berat badannya. Akan kami bahas dalam episode kali ini berjudul 5 pemain NBA yang karirnya hancur karena kebanyakan makan. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe ya. Simak ulasan berikut ini. Zion Williamson. Mungkin terlalu cepat berkata bahwa karir Zion sudah hancur. Ia baru 3 musim berada di NBA. Namun sebenarnya, berat badan Zion ini sudah membawa masalah bagi dirinya sejak ia bermain di kampus. Ia sudah terkenal sejak SMA, dan saat ia masuk SMA, ia berada dalam berat badannya yang terbaik, yaitu 80 kg dengan tinggi 190 cm. Namun hanya dalam 2 tahun saja, beratnya naik jadi 115 kg. Ketika ia bermain di NBA Bubble, setelah jeda akibat COVID, berat badannya naik lagi hingga puncaknya 130 kg. Wow! Artinya ia sudah obesitas. Maklum, karena di masa-masa sebelum ini ia tak boleh keluar rumah. Mungkin berat badannya tidak mempengaruhi kecepatan dan kelincahannya. Namun hal ini mulai membawa masalah sejak ia di kampus. Salah satunya ketika ia mengalami cedera lutut akibat terpleset karena sepatunya yang robek. Hal ini bahkan membuat saham Nike drop $1 miliar dalam sehari, atau 16,5 triliun rupiah. Dan ia pun sempat menepi dalam jangka waktu yang sangat lama di musim pertamanya di NBA karena cedera meniskus saat preseason NBA. Ia hanya bermain 24 game saja dari total 65 game. Dan musim 2021-2022 ini, ia tak bermain 1 game pun karena cedera kaki dan harus operasi. Ia diprediksi akan tetap bermain di musim kemarin meskipun tidak penuh. Namun cederanya tak kunjung pulih, lebih lambat dari yang diprediksi. Di samping itu, muncul video-video Zion yang sangat gendut. Bila Zion tak bisa menjaga berat badannya, tentu karirnya akan cepat berakhir. Persis seperti yang diprediksi para scout sejak ia masuk NBA. John Williams. Pemain ini memegang rekor sebagai satu-satunya pemain NBA yang dilarang bermain semusim penuh karena overweight atau kelebihan berat badan. Sebenarnya, ia bukanlah pemain yang buruk. Saat SMA, ia mendapatkan gelar Mr. Basketball USA, penghargaan untuk pemain SMA terbaik di Amerika Serikat. Ia masuk ke NBA pada NBA Draft 1986 di urutan pick ke-12 ke Washington Bullets. Ia meningkatkan permainannya dari musim ke musim. 3 musim awalnya, ia sehat. Dan pada musim 1989-1990, ia punya rataan 18,2 points per game dan 7,6 rebounds per game. Cukup hebat bukan? Namun sayang, rataannya tersebut hanya ia dapatkan dalam 18 game saja musim itu. Sisanya ia tak bermain, tentu karena cedera. Untuk 5 musim ke depan, ia selalu berkutat dengan cedera. Ia tak pernah bermain lebih dari 34 game dalam semusim hingga akhir karirnya. Kecuali musim 1992-1993. Pada musim 1991-1992, ia dilarang bermain semusim penuh karena obesitas dengan berat badan 137 kg. Wow! Padahal tingginya 203 cm. Kebiasaan makan yang ia miliki ternyata akibat depresi yang ia alami. Ketika ia masuk ke NBA, ia kehilangan nenek serta beberapa teman dekatnya. Sekaligus ia harus membiayai ibu, kakek, serta beberapa anaknya. Di musim terakhirnya di NBA, yaitu di Pacers, meskipun ia memiliki berat badan terendah dalam karirnya, yaitu 104 kg, stamina serta kemampuan loncatnya sudah menurun drastis, sehingga defense-nya sangat buruk. Ia pun akhirnya keluar dari NBA dan bermain di Liga Spanyol. Michael Whitney. Dia adalah pemain yang sangat hebat saat di SMA dan kampus. Ia menjadi satu-satunya pemain di angkatannya yang masuk 20 besar dalam raihan scoring sekaligus rebounding di kampus. Ia masuk ke Knicks pada NBA Draft 2003 di urutan pick ke-9, seangkatan dengan LeBron, Wade, Bosh, dan Melo. Namun saat ia masuk ke Knicks, ia mengaku tertekan atas ekspektasi banyak orang. Maklum, ia dipick di urutan 9, yang terbilang tinggi. Terlebih ia dipilih oleh New York Knicks, tim market terbesar di NBA. Namun di musim pertamanya,
ia tak memenuhi ekspektasi banyak orang dengan hanya rataan 4,3 points per game dan hanya bermain 42 game saja. Di samping itu, ia juga depresi akibat kematian ayahnya. Ia berkata bahwa makanan adalah satu-satunya cara untuk menyembuhkan kepedihan hatinya. Ketika ia di-trade ke Bulls, ia bertengkar dengan pelatihnya mengenai berat badannya yang mencapai 176 kg. Wow! Padahal tingginya 203 cm. Ia bermain 2 musim saja di Bulls hingga 2007. Setelah itu, ia pun menganggap dirinya sebuah kegagalan. Ia pergi meninggalkan rumah dan keluarganya dan berkutat dengan depresi berat. Untungnya, ia mendapatkan pertolongan dari para dokter. Ia sempat ingin kembali ke NBA pada 2009, namun tak berhasil. Dan ia pun bermain ke liga-liga luar internasional. Dan dirinya sudah jauh membaik dibandingkan dulu. Eddie Curry. Sama seperti sebelum-sebelumnya, karir pemain ini harus hancur karena berat badannya. Curry merupakan pemain yang sangat hebat saat di SMA dan kampus. Ia dipik di urutan keempat pada NBA Draft 2001 oleh Chicago Bulls. Ia bermain 4 musim di Bulls, dan sebenarnya terbilang hebat. Musim terakhirnya, ia bahkan membawa Bulls ke playoff setelah 7 tahun terpuruk dan memimpin Bulls dalam hal scoring. Namun sayang, ia tak bisa bermain di playoff akibat penyakit jantung yang tiba-tiba ia derita. Ia pun di-trade ke Knicks pada 2005. Ia berkembang lagi di Knicks hingga puncaknya musim 2006-2007, ia mencatatkan 19,5 points per game. Namun di samping offense-nya yang sangat hebat, ia punya defense yang buruk. Ia bahkan hanya mencatatkan 7 rebounds per game. Ia malas defense dan melompat. Musim 2007-2008, performanya malah menurun drastis. Dan saat off-season 2008, ia tak bisa menjaga berat badannya. Musim 2008-2009, ia hanya bermain 3 game saja dan diturunkan menjadi cadangan. Setelah itu, ia mendapat cedera lutut dan menepi semusim penuh. Berat badannya makin menjadi masalah, di mana pada musim 2009-2010, ia lagi-lagi hanya bermain 7 game saja. Ia bahkan menaikkan berat badannya lagi, puncaknya hingga 181 kg. Wow! Padahal tingginya 213 cm. Setelah itu, ia sempat berpindah ke Heat dan Mavericks, namun hanya bermain 16 game saja dalam 2 musim. Setelah itu, ia keluar dari NBA. Oliver Miller. Pemain ini masuk ke Phoenix Suns pada NBA Draft 1992 di urutan pick ke-22. Namun masalahnya, ketika ia masuk NBA, berat badannya mencapai 144 kg. Padahal tinggi badannya 206 cm. Sebenarnya, 2 musim pertamanya di Suns terbilang lumayan. Ia langsung masuk ke NBA Finals di musim pertamanya. Dan di playoff musim itu, ia memiliki performa yang lumayan, di mana ia bermain rata-rata 21 menit per game dengan rataan 7,2 points per game. Sangat jarang seorang rookie bisa memiliki performa seperti ini di playoff. Ia makin berkembang lagi di musim keduanya. Namun keanehan mulai terjadi di paruh kedua musim keduanya. Performanya tiba-tiba menurun, faktor utamanya karena berat badannya. Ia terlibat kasus pemerkosaan dan akhirnya pindah ke Pistons. Sejak itu, ia berpindah-pindah ke banyak tim tiap musim dan jarang dimainkan. Di sisi lain, berat badannya memuncak hingga 170 kg. Wow! Bahkan seorang maskot sempat menjadikan berat badannya sebagai lelucon. Ia berpindah ke 6 tim dalam 8 musim terakhirnya di NBA. Ia juga sempat bermain keluar ke Eropa dan CBA. Dan pada 2004, ia memutuskan untuk pensiun. Itulah ulasan mengenai episode kali ini. Yo guys, buat kalian yang mau cari-cari jersey basket, langsung aja cek sosmed @easysportswear. Tersedia di Shopee, Instagram, dan Tokopedia. Kuy, buruan diserbu! Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.